Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kak Isnan Rosid di channel Pojok Matematika, tempat kita ngaji bareng pelajaran matematika. Di video kali ini kakak akan mengajak adik-adik sekalian untuk membahas materi perbandingan berbalik nilai, yaitu materi di kelas 7 semester genap. Nah, langsung saja. Untuk memahami perbandingan berbalik nilai, mari kita perbandingkan dua permasalahan berikut. Permasalahan yang pertama, yang warna hijau, untuk membantu memanen bawang merah, Bu Winarni bermaksud mempekerjakan beberapa orang. Untuk 3 orang pekerja, biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp180.000. Berapakah uang yang harus dikeluarkan Bu Winarni jika beliau mempekerjakan 9 orang? Untuk permasalahan yang pertama ini, dan bandingkan dengan permasalahan yang kedua yang berwarna biru, sama-sama tentang memanen bawang merah. Untuk permasalahan yang kedua, dengan 3 orang pekerja diperkirakan pekerjaan akan selesai dalam waktu 6 jam. Berapakah perkiraan waktu pekerjaan akan selesai jika beliau mempekerjakan 9 orang? Nah, mari kita identifikasi terlebih dahulu. Untuk permasalahan yang pertama, terkait dengan jumlah pekerja, yaitu besaran yang pertama adalah jumlah pekerja dan besaran yang kedua adalah biaya. Sedangkan permasalahan yang kedua, besaran yang pertama adalah jumlah pekerja dan permasalahan yang kedua adalah perakiraan waktunya. Jadi yang membedakan antara permasalahan yang satu dan yang dua ini adalah besaran yang kedua, yaitu jika yang pertama tadi adalah besarannya biaya, sedangkan permasalahan yang kedua ini besarannya adalah waktu. Nah, di sini untuk permasalahan yang pertama berarti jumlah pekerjanya 3, biayanya Rp180.000. Nah, jika jumlah pekerjanya 9 orang, yang ditanyakan berapakah biayanya. Nah, yang kedua, jika jumlah pekerjanya 3 orang, waktunya diperkirakan adalah 6 jam. Jika jumlah pekerjanya 9 orang, perkiraan waktunya berapa? Nah, ya, di sini kita lihat untuk permasalahan yang pertama, maka secara logika, jika 3 orang biaya yang harus dibayar Rp180.000, jika 9 orang, jika jumlah pekerjanya bertambah menjadi 9 orang, maka biayanya bertambah atau berkurang? Ya, akan semakin besar. Maka nilai X ini akan semakin besar. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, jika jumlah pekerjanya 3 orang akan selesai dalam waktu 6 jam, kira-kira jika jumlah pekerjanya ditambah menjadi 9 orang, waktunya semakin kecil atau semakin besar? Ya, waktunya untuk menyelesaikannya akan semakin cepat atau semakin kecil. Nah, di sini jika jumlah pekerjanya ditambah menjadi 12 orang dan menjadi 18 orang, jumlah pekerjanya semakin naik atau semakin besar, maka untuk permasalahan yang pertama tadi,
jumlah biayanya juga akan semakin besar. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, jika jumlah pekerjanya semakin banyak atau semakin besar, naik, maka perkiraan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu akan semakin berkurang atau semakin cepat, semakin turun. Nah, di sini berarti untuk permasalahan yang pertama ini adalah perbandingan senilai, dan permasalahan yang kedua ini adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya. Maksudnya, jika jumlah besaran yang pertama ini semakin besar, maka besaran yang lain, yang ini, akan semakin kecil. Sebaliknya, jika jumlah pekerjanya itu semakin sedikit atau berkurang, maka waktu yang dibutuhkan atau besaran yang kedua ini akan semakin lama atau semakin besar. Nah, inilah permasalahan yang kedua ini adalah permasalahan yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih memahami konsep perbandingan berbalik nilai, selanjutnya diberikan sebuah contoh soal. Permasalahan tadi kita akan coba menyelesaikannya. Nah, caranya berarti jika jumlah pekerjanya 3 orang, maka perkiraan waktunya tadi adalah 6 jam. Nah, yang diketahui berikutnya adalah jika jumlah pekerjanya ditambah menjadi 9 orang, yang ditanyakan perkiraan waktu selesainya. Nah, di sini dari besaran jumlah pekerja dan perkiraan waktu bisa dihubungkan dan ditulis dalam bentuk B sama dengan K per A. Perkiraan waktunya ini sama dengan K dibagi jumlah pekerja. Nah, K di sini apa? Jadi K di sini adalah volume pekerjaan. Jadi orang dikali waktunya. Nah, di sini nilai K bisa kita cari dengan cara mengalihkan dua besaran tadi, yaitu dalam kasus ini nilai K berarti 6 dikali 3, yaitu sama dengan 18. Nah, setelah ketemu nilai K, kita menentukan perkiraan waktu jika jumlah pekerjanya 9 orang. Berarti 9 dikali X hasilnya harus sama dengan 18, maka X sama dengan 2. Jadi perkiraan waktu pekerjaan selesai dengan 9 orang pekerja adalah 2 jam. Nah, dari persamaan K sama dengan B kali A ini bisa ditulis atau mendapatkan persamaan turunan lainnya, yaitu nilai K sama dengan B1 kali A1 sama dengan juga B2 dikalikan A2. Sehingga B1 kali A1 ini sama dengan B2 kali A2. 3 kali 6 sama dengan 9 kali 2. Nah, persamaan lainnya bisa ditulis B1 per A2 sama dengan A2 per A1, atau B2 per B1 sama dengan A1 per A2. Selanjutnya, contoh soal. Pak Fikri merupakan peternak kambing. Saat ini kambing yang dipelihara ada 10 ekor. Beliau memiliki persediaan makanan yang diperkirakan cukup untuk seminggu ke depan. Jika di waktu yang bersamaan beliau membeli 4 ekor kambing lagi, berapa hari perkiraan persediaan makanan tersebut akan habis?
Nah, di sini juga merupakan permasalahan yang terkait perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk menyelesaikannya, besaran yang pertama adalah banyak kambing, dan besaran yang kedua adalah perkiraan waktu. Untuk yang pertama, banyak kambing 10 ekor, perkiraan waktu habis makanan ada seminggu atau 7 hari. Nah, yang kedua, jika membeli lagi 4 ekor kambing, berarti jumlahnya menjadi 14 ekor. Nah, yang ditanyakan adalah perkiraan waktu habis makanan. Nah, di sini tadi bisa dihubungkan, yaitu dalam bentuk B sama dengan K per A. Nah, K-nya pada kasus ini apa? Yaitu volume konsumsi. Banyak kambing dikali waktu. Nah, berarti nilai K 7 kali 10, yaitu 70. Setelah ketemu nilai K, berarti untuk mencari nilai X, yaitu 70 dibagi 14, yaitu X sama dengan 5. Atau kita bisa juga menggunakan cara yang kedua. Persamaannya tadi kita identifikasi dahulu bahwa nilai A1 sama dengan 10, B1 sama dengan 7, A2-nya 14, yang ditanyakan adalah B2. Nah, tadi persamaan B1 kali A1 sama dengan B2 kali A2. Nah, berarti untuk mencari nilai B2, berarti B1 kali A1 dibagi A2. Berapa? 7 kali 10 dibagi 14, yaitu 5 apa? Berarti 5 hari. Jadi persediaan makanan untuk 14 ekor kambing akan habis dalam 5 hari ke depan. Semoga bisa dipahami. Kakak lanjut. Contoh soal yang berikutnya. Bagas pergi ke Surabaya menggunakan kereta api dengan jurusan Ngrombo Pasar Turi. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 4 jam. Dari informasi, Bagas tahu kereta yang ia tumpangi melaju dengan kecepatan rata-rata 69 km per jam. Keesokan harinya, Bagas pulang dari Pasar Turi ke Ngrombo dengan kereta api yang lain. Tetapi kali ini waktu yang ditempuh adalah 4 jam 36 menit. Berapakah kecepatan rata-rata kereta yang terakhir? Nah, di sini untuk menjawab permasalahan ini, besaran yang pertama adalah waktu tempuh kereta, dan besaran kedua adalah kecepatan. Nah, yang pertama yang diketahui, waktu tempuh yang pertama adalah 4 jam, sedangkan kecepatannya adalah 69 km per jam. Ketika pulang dengan kereta yang lain, waktu tempuhnya adalah 4 jam 36 menit. Jika ini dikonversi menjadikan jam, berarti berapa? 4 jam. Kalau 36 menitnya ada berapa jam? Karena 36 berarti 60 dibagi 36. Ada 4,6 jam. Nah, berarti waktu tempuhnya 4 jam 36 menit ini jika dikonversi menjadi jam adalah 4,6 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan kereta saat jarak waktu yang ditempuhnya 4,6 jam tadi. Nah, hubungannya di sini berarti B sama dengan K per A. Nah, K-nya di sini apa berarti?
K di sini berarti adalah jarak antara dua stasiun. Nah, K di sini adalah jarak antara stasiun Pasar Turi dan stasiun Krombo. Nah, nilai K-nya berarti 69 dikali 4, yaitu 276 km. Satuannya adalah kilometer. Nah, setelah ketemu nilai K, berarti nilai X bisa dicari dengan 276 dibagi 4,6, yaitu nilai X adalah 60 km per jam. Atau menggunakan cara yang kedua, kita identifikasi berarti A1 sama dengan 4, B1 sama dengan 69, A2-nya adalah 4,6, dan yang ditanyakan adalah B2. Maka B2 dari persamaan B1 kali A1 sama dengan B2 kali A2 bisa dicari. B2 sama dengan B1 kali A1 bagi A2. Berarti 69 dikali 4 dibagi 4,6. Hasilnya adalah 60 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata kereta saat Bagas pulang dari Pasar Turi ke Krombo adalah 60 km per jam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kalian juga bisa menemukan video di Facebook dan Instagram kakak, yaitu Ngilmu Hitung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.